Yo, apa kabar kalian semuanya cuy, semua kawan-kawan. Balik lagi sama saya di konten ini, konten yang gak jelas ini. Dari kemarin debat capres, debat cawapres tepatnya ya, rame banget. Kalian lihat nggak debat cawapres? Sangat seru sekali ya. Untuk penilaian antara edukasi atau untuk negara itu bukan urusan kita ya, maksudnya kita nggak tahu ya, maksudnya secara seru sangat seru. Bahkan ada yang bilang debat cawapres ini lebih lucu daripada stand up komedi. Salah satunya yang ngomong saya. Oke, jadi setelah debat cawapres itu, di siang harinya, sore harinya orang-orang pada ngobrolin debat cawapres. Yuk, apa berbeda pandangan politik ya nggak apa-apa ya kan. Mau pilih A, B, C atau siapapun kan nggak apa-apa. Sampai saya nih sama teman-teman saya yang angon kambing ya kan ngomongin debat cawapres. Ya nggak apa-apa, katanya ngapain tukang angon kambing mikirin calon presiden, calon wakil presiden. Lah, ya tukang angon kambing juga berhak dong ngomongin politik. Dia juga berhak karena dia tuh hak untuk memilih. Bahkan dalam undang-undang bahwasanya pemimpin tertinggi negara adalah rakyat, dalam undang-undang. Kenyataannya kita kan nggak tahu, oke, tapi memang benar. Jadi ya nggak apa-apa kan kalau para petani, para tukang angon, para pemancing, para pengangguran juga ngomongin capres, ngomongin pemimpin yang akan dipimpinnya ya kan. Jadi soat nggak apa-apa, oke. Tapi yang lebih lucu adalah ketika ada berbeda pandangan politik di tempat angon. Lucu ketika para penggembala itu berbeda pilihan, tapi kan itu sah-sah saja ya kan. Maksudnya meskipun kita beda-beda pilihan, tapi kan kita nggak mesti bentrok, nggak mesti saling serang ya kan. Cukup capres sama cawapres aja yang adu gagasan, yang saling serang gagasan. Kita mah melihat, mempertimbangkan dan juga memilih yang menurut kita itu terbaik. Kita nggak bisa mengintervensi orang, misalkan kamu harus milih ini karena ini adalah ini. Itu kan nggak bisa, itu bukan pandangan objektif, itu adalah pandangan subjektif terhadap calon yang dia pilih. Misalnya gini, kita boleh berbeda pendapat tapi nggak boleh intervensi ya kan. Apalagi sentimen agama, misalkan si Anu punya pilihan calon ini, terus yang itu punya calon itu. Nah, jadi nggak boleh bilang, apalagi sentimen agama ya kan, si Anu punya ulama, ini ulamanya kesini, harus milih kesini, lalu bilang ulama yang lain, yang ke calon lain itu ulama cari duit. Lah itu nggak boleh. Mana tahu ya kan, apakah benar ulama yang pilih A, B, C itu, misalkan yang A ulama yang benar, B, C itu cari duit, kan nggak boleh gitu. Apa buktinya? Jadi nggak boleh berpikiran seperti itu. Kenapa ulama ada di setiap calon? Karena para ulama tahu bahwa semua calon itu baik, tinggal kita memilih yang terbaik dari yang terbaik. Jangan bawa-bawa sentimen agama. Apakah Anda tahu misalkan si A adalah ulama bayaran, si B adalah ulama bayaran, si C itu ulama yang tulus? Kan nggak bisa. Berarti kalau gitu Anda itu menghina para ulama. Para ulama itu ilmunya sudah tinggi ya kan. Mereka itu punya kecerdasan. Jadi nggak boleh bilang kalau misalkan yang Anu mendukung si A terus bilang ulama B, C itu ulama bayaran atau ulama cari duit, kan nggak boleh. Jadi tetap harus satukan negeri ini dengan keberagaman. Jadi boleh memilih siapapun, nggak usah bawa-bawa sentimen agama, oke? Ya sudah, karena kalau domba saya sudah mbean pengen keluar, pengen diangon, jadi
konten ini sudahi dulu. Jadi ingat ya, kita boleh berbeda pilihan, tapi jangan menjelekkan pilihan yang lain, oke? Karena semua itu adalah orang-orang baik. Oke, terima kasih. Kita nanti